Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Napoleon Putra Roshan, dan data 5025-2011-12 dari kelas KBD. Saya akan mempresentasikan tentang first order logic. Nah, professional logic recall. Professional logic hanya mempresentasikan fakta-fakta, tidak eh, tidak mencukupi atau tidak pas untuk mempresentasikan kalimat kompleks atau bahasa natural atau kalimat bahasa natural. Memiliki power ekspresif yang sangat terbatas. First-order logic or predikat logic or first-order predikat logic merupakan ekstensi dari propositional logic, mengembangkan informasi mengenai objek dalam cara yang lebih mudah dan bisa juga mengekspresikan relationship atau relasi hubungan antara objek tersebut. Tidak hanya mengasumsikan bahwa dunia tersebut mengandung fakta, namun juga mengasumsikan beberapa 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 things atau beberapa aturan atau beberapa benda, beberapa hal di dalam dunia seperti objek, contohnya A, B, people, number, scholars, teori, bit, rumpus, dan sebagainya, kemudian relasi, an relation, atau any relation. Ada juga fungsi ayah dari, best friend, atau teman atau sahabat, beginning of, dan end of akhir dari. Sintaks dari f of L tersebut ada elemen-elemen basic, konstan, pinjol, dua, ts, sebagainya, predikat, border, lebih besar dari. Kemudian ada functionnya, script atau sqrt, atau itu adalah akar, lab lack of, dan sebagainya, variabel, contohnya x, y, a, b, keterhubungan, disjunction, conjunction, negasi, implikasi, biimplikasi, equality, dan quantifier, universal and existential. Kemudian ada kalimat atomik, predikat, term 1 sampai dengan term n, atau term 1 sampai term 2, term sama dengan function, term 1 sampai term n, atau konsep atau variabel. Contoh, brother, term satunya King John, kemudian Richard the Lionheart. Bisa menggunakan length, contoh lainnya left leg of Richard, length of left leg of King John. Sintak dari FOL sendiri, kompleks sentence itu terbuat dari kalimat atomik menggunakan konektif. Contohnya negasi S, S1 disjunction conjunction S2, S1 disjunction S2, S1 implication S2, S1 implication S2. Kemudian first order logic statement dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama subjek, bagian utama dari kalimat, dan predikat. Bagian yang dapat didefinisikan sebagai relasi yang menyambungkan kedua atom dan bersamaan dalam kalimat. Contoh, sibling King John Richard, implikasi sibling Richard King John. Satu dapat diartikan 1,2 disjunction kecil sama dengan 1,2 disjunction implikasi 1,2. Contohnya model untuk FOL. Ada version di sini adalah King Richard, yang ini King John. Yang dibandingkan itu adalah refleksnya, coba yang ini hanya bentuk L, sedangkan ini ada seperti bentukannya. Hubungan mereka berdua adalah brother atau relasinya abang adik. Yang ini hanya person biasa, yang ini adalah person raja atau king. Di kepalanya ada crown yang membedakan juga antara R dan J.
Kemudian ada juga interpretasi yang di-consider atau dipertimbangkan. Richard itu adalah Richard the Lionheart, John itu adalah the Apple King John. Brother itu adalah brotherhood relationship, hubungan brother. Lots of model-modelnya ada lagi yang banyak, itu RJ itu satu model, RJ itu bisa diputar, ada yang sebagainya. Entanglement dalam professional logic dapat dikomputasi menggunakan model-model enumerating. Kita dapat mengenumerasi FOL models terhadap vocabulary KB yang diberikan. Untuk setiap number atau setiap nomor domain elemen n dari 1 sampai infinity sampai tak terbatas. Untuk setiap KARI predikat PK dalam vocabulary, untuk setiap possible KARI relasi dalam n objek, untuk setiap possible constant C dalam vocabulary, untuk setiap pilihan untuk setiap kecenderungan pilihan untuk C dalam n objects, dan sebagainya. Mengkomputasi entanglement menggunakan enumerating models tidaklah mudah. Contohnya ini, kita tadi mempertimbangkan atau mengconsider interpretasi di mana Richard adalah Richard the Lionheart, John adalah David John, dan brother adalah the brotherhood relation. Dengan interpretasi ini, hubungan brother Richard dan George itu benar. Di dalam case, Richard dan Lionheart dan the Apple King John berada di brotherhood relation in the model. Itulah dia untuk model Sportful. Kemudian ada yang namanya quantifiers di dalam POL. Sebuah quantifier adalah elemen dari bahasa yang menggenerate kuantifikasi. Kuantifikasi mengspesifikasikan kuantitas dari spesimen di dalam suatu universe atau di dalam suatu dunia. Simbol-simbol yang boleh digunakan untuk mendeterminasi atau mengidentifikasi the range atau cakupan dan scope dari variabel di dalam ekspresi logikal. Ada dua tipe quantifier, yaitu universal quantifier for all, everyone, everything, dan existential quantifier for some atau at least one. Universal quantification disimbolkan dengan A terbalik ke bawah, yaitu for all variables that when di sentence. Contohnya everyone at the banquet is angry, maka untuk semua elemen X pada X dan bangkit dapat diimplikasi mereka lapar. X. For all X, P benar jika dalam model M, P itu benar dengan X possible atau mungkin sebagai semua objeknya. Contohnya, jika kita menggunakan contohnya di King John bangkit. Kalau King John berada di bangkit, maka dia juga lapar. Kalau Richard ada di bangkit, maka Richard akan lapar. Jika bangkit ada di bangkit, maka bangkit juga lapar. Kemudian ada mistake common atau kesalahan biasa dalam universal kuantifikasi, yaitu biasanya, tipikalinya atau biasanya, implikasi adalah konektif utama dengan universal quantification. Common mistake-nya, kita malah menggunakan conjunction sebagai konektif utama dengan universal quantification. Contohnya, for all X at X bangkit,
conjunction hungry X. Maka artinya berubah menjadi semua orang ada di bangkit dan semua orang itu lapar. Maka itu memiliki artian yang berbeda dari awalnya yang kita inginkan, yaitu jika semua orang dibangkit maka orang tersebut jika ada orang yang dibangkit maka orang tersebut lapar. Oke. Kemudian ada existential quantification, disimbolkan dengan E yang menghadap kiri dicerminkan ya dihadap kiri kan pokoknya. Contohnya someone at the tournament is hungry, maka kita bisa menulis untuk beberapa elemen X yang berada di turnamen dapat dia itu maka dia lapar. Kemudian ekstensial XP itu benar jika model MP itu benar dengan X bisa memenuhi setidaknya satu atau beberapa kemungkinan dalam model tersebut. Contohnya King John, Richard. Common mistake dalam existential quantification itu adalah harusnya kita menggunakan conjunction sebagai main connective-nya, malah kita menggunakan implikasi. Misalnya ini, existential X at X turnamen, implikasi angry X. Ini benar, malah ini benar jika tidak ada orang yang ada di turnamen yang lapar. Jadi menjadi salah pengertiannya. Kemudian for all X, for all Y sama itu artinya dengan for all Y dan for all X. Begitu juga ekstensial XY sama dengan ekstensial YX. Namun, jika ekstensial X for all Y tidak sama dengan all Y for ekstensial X. Contoh, ekstensial X for all Y loves XY. Artinya, there is a person who loves everyone in the world. Ada orang yang mencintai semua orang di dunia. Namun, kalau kita balik, artinya menjadi semua orang di dunia ini mencintai satu orang. Jadi, artinya sudah jauh beda sekali. Kemudian ada duality quantifier. It can be expressed using the other. Bisa dibentuk yang salah satu bisa ditukar dengan bentuk yang kedua. Untuk all X dapat mengganti negasi ekstensial X negasi sentence. Kemudian ekstensial X dapat diganti menjadi negatif negasi for all X negasi sentence. Kemudian kita mencobanya di kalimat keempat, brothers are sibling. Maka untuk semua XY, di mana XY itu tergantung di brother, maka semuanya sibling. Sibling is symmetric. All Y sibling XY be implication siblings X. A first cousin is a child of parent sibling. For all XY, first cousin XY, the implikasi ekstensial P, PS, parent PX, conjunction sibling PSP, conjunction parent PSB. Kemudian ada yang namanya equality. Term 1 sama term 2 itu benar di bawah interpretasi yang diberikan. Jika dan hanya jika term 1 dan term 2 merujuk ke objek yang sama. Contoh 1 sama dengan 2. Dan all X, X sama dengan X are substitutable. 2 is sama dengan 2 is valid. Kemudian FOL inference rules for quantifier. Beberapa basic inference rules-nya di FOL itu universal generalization, universal instantiation, extension introduction. Universal generalization itu PC per for all X PX. Universal generalization adalah penyimpulan valid, aturan penyimpulan valid
di mana stepnya adalah jika premis PC benar untuk setiap elemen C dalam suatu universe, kita dapat menyimpulkan suatu konklusi yaitu for all x, px. Contoh, A bit contains 8 bits, for all x, px-nya all bits contain 8 bits. Kemudian universal instantiation, universal elimination. Kebalikan dari yang atas, ini adalah for all x, px dibagi pc. Merupakan suatu aturan valid penginterferensian yang mana dapat diaplikasikan beberapa kali untuk menambah kalimat-kalimat baru. Kita dapat menyimpulkan di any sentence kalimat apapun PC dapat menggantikan ground term C dari for all x px untuk setiap objek di universe tersebut. Contoh, all things who are greedy are evil. For all things dan greedy tentu jahat. King X-nya John, dia greedy, maka Evil John. Richard, greedy Richard, Evil Richard. Father John, Evil Father John. Kemudian ada existential instantiation. Suatu aturan valid penyimpulan di persuasive logic hanya dapat diaplikasikan sekali untuk menggantikan sentence eksistensial. Kita dapat menyimpulkan PC dari formula yang diberikan untuk konstanta baru simbol C. Contoh, given diberikan existential X ground X conjunction on head X John. Dapat kita simpulkan from K on head K John as long as K doesn't appear in the word base. Existential introduction, a valid inference rule. Jika in first order logic, jika ada sebuah atau beberapa elemen C di universe yang memiliki properti P, maka dapat disimpulkan ada suatu eksis yang memiliki properti P. Example, Priyanka got good marks in English, therefore someone got good marks in English. Dapat kita ganti seperti itu. Kemudian generalized modus ponens. Sebuah rules tunggal untuk menyimpulkan P menyimpulkan Q dan P itu benar, maka Q harus benar. Untuk sentence atomik PI, aksen, dan Q, di mana ada pergantian theta dalam sub ST theta PI, aksen sama sub theta PI, maka dapat dipresentasikan sebagai ini. P1 aksen, P2 aksen, double sampai PN aksen, P1 konjungsi P2 konjungsi double sampai PN, implikasi Q, substik, theta Q. Contoh, kita akan menggunakan aturan ini untuk raja-raja yang jahat, sehingga kita menemukan beberapa X, yang mana X itu adalah raja, dan X itu juga greedy. Sehingga kita dapat menyimpulkan X yang jahat. Satu aksen adalah John, adalah raja, namanya John. Kedua aksen adalah greedy. Data adalah X for John, Y for John, Q is evil. Oke, dapatkan nanti hasilnya John adalah raja yang jahat. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.